Mari Bapak Ibu kita datang membawa hati, diri dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Ibadah kita hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya dan karya ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di minggu pertama di tahun yang baru ini sekali lagi kita diberikan kesempatan anugerah dari Tuhan untuk boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama akan membaca bacaan pertanggapan. Saya akan memulai bagian yang P, kemudian jemaat bagian yang J. Nanti P dan J kita akan membaca bersama-sama. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Bangunlah hai gabus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersama-sama, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Bapak Ibu kita pagi hari ini boleh datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh sampai di minggu pertama, di tahun yang baru ini semuanya karena anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh semakin hari, semakin mengenal Tuhan lebih lagi, semakin mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum ya Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu karena-Mu ya Tuhan. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu.
karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu, kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan sekali lagi, ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menjadi penyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan, tubuh yang sehat, cuaca yang baik, kami boleh datang di rumah Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berdiri bersama di rumah Tuhan untuk kami memberikan pujian kami, ucapan syukur kami yang terbaik kami mau persembahkan kepada Tuhan yang sudah luar biasa memelihara kehidupan kami sampai di titik ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami hari demi hari. Biarlah pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Berkati sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah kami boleh memberikan ucapan syukur yang terbaik dari kami untuk Tuhan. Berkati juga sidang jemaat yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya tangan kasih Tuhan menuntun mereka boleh tiba di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami. Bahkan ketika kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus bersamakan kami terima hari ini. Kiranya semua itu boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu besarnya sehingga anaknya sendiri, putranya yang tunggal diberikan kepada kita untuk menyelamatkan hidup kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Bapak Ibu, di kesempatan minggu pertama di tahun yang baru ini kita bersyukur. Bukan hanya kita boleh beribadah, tapi kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan juga bersama menikmati perjamuan kudus. Kiranya kita boleh mengingat kembali karya Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, betapa besar kasih-Mu Allahku. Sambil kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku.
supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah, karena Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saya meminta jemaat untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, betapa berdosanya hidup kami. Betapa sungguh kami sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur kasih-Mu yang besar itu menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu yang besar itu mengampuni dosa kami. Seberapa besar kami sudah menyakiti hati Tuhan. Seberapa besar kadangkala dalam kehidupan kami meragukan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, tapi kami boleh menikmati anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, hidup kami, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani saat ini. Sebagai anak-anak yang sudah ditebus Tuhan, bukan dengan cara yang murah, tapi dengan harga yang mahal Tuhan. Darah-Mu Engkau curahkan di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Biarlah hidup kami ini, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani hingga hari ini. Kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian bersukacita hari ini. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nggak berasa. Kemarin baru habis selesai doa malam bareng keluarga, Mami bilang nggak berasa ya. Udah tanggal 7 aja besok, udah minggu lagi ya. Udah seminggu tahun yang baru, selesai meriah-meriahnya kembang api, selesai meriah-meriahnya kumpul bareng keluarga, udah tanggal 7 aja ya. Kita bersyukur kita bisa sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Biarlah sepanjang tahun ini hari-hari terbaik kita percaya Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersukacita bersama, kita bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, ku mau
boleh kasih salam kanan kiri sebelum kita duduknya. Nah, maafkan ya, maafkan karena terjadi kesalahan teknis di atas. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Chandra. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersyukur bahwa setiap hari dalam kehidupan kita itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk kita ya. Tuhan yang mengetahui segala apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan mengetahui segala apa yang menjadi beban kita. Satu hal yang bisa membuat kita bersyukur, Dia tetap memberikan kita hati untuk selalu bersandar kepada Tuhan, memberikan kita hati yang penuh sukacita untuk kita menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Yesus, Kau anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi kita pujikan. Tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam
Yesus, waktu selanjutnya saya dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, hanya Engkau anugerah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang seharusnya menerima murka Allah. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum oleh Allah. Tetapi karena kasih-Mu kepada kami boleh diselamatkan. Karena kasih-Mu kepada kami boleh menjadi anak-anak adopsi Allah. Sungguh Engkau adalah anugerah terindah di dalam hidup kami. Bahkan ketika Engkau naik ke surga ya Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami ya Allah, tetapi Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Sungguh Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Terlebih lagi ya Tuhan, ketika di dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Itu adalah anugerah yang terindah. Kami boleh mendengarkan Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Itu adalah anugerah terindah bagi kami. Oleh karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Biasanya kalau tanggal 7 ini masih seger semua ya. Karena apa? Karena gajinya masih belum habis begitu kan. Kalau tanggal 14, tanggal 21 itu sudah mulai suram, tanggal 28 mulai seger lagi. Betul atau betul? Betul ya. Tetapi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa sekalipun ya gaji kita habis, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan ya. Bukan berarti begini ya, oh kalau begitu Pak, agama itu adalah obat bius. Pokoknya kalau kita ya mengalami masalah, percaya saja sama Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Agama itu bukan obat bius yang membius kita dari realita kehidupan, tetapi iman kita kepada Yesus itu adalah sebuah sau yang kuat, pengharapan yang teguh, supaya kita boleh tetap kokoh berdiri dan berjalan di sepanjang tahun itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu untuk terus membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Hari ini tema khotbah saya adalah anugerah dan damai sejahtera. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, perhatikan enggak, kalau setiap kali saya votum dan salam, saya tidak pakai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perhatikan enggak, ada bedanya. Saya selalu votum ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Betul ya? Lalu turunlah atas saudara
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kok enggak pakai Allah Roh Kudus? Pak Chandra tidak percaya Tritunggal. Ayo, ada yang bisa jawab kenapa kok tidak pakai Allah Roh Kudus? Bapak Ibu, saya pernah dikritik, Pak Chandra ini formulanya kurang, tidak pakai Allah Roh Kudus, berarti kurang sah votum dan salamnya. Bapak Ibu, setiap hal yang saya sudah persiapkan itu terambil dari firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Termasuk juga setiap formula doa berkat itu yang saya ucapkan. Ketika saya mengucapkan doa berkat, itu ada buku panduannya, Bapak Ibu ya. Saya belajar dari sana, seorang dosen mengatakan, kenapa kok tidak perlu ditambahi Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam hati kita yang senantiasa akan menyertai hidup kita. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti saya tidak percaya Tritunggal, bukan ya. Bahkan di dalam doa berkat Bapak Ibu ada yang memperdebatkan kalau doa berkat itu harus Yesus Kristus dulu, baru Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu kalau lihat doa berkat saya ambil dari Roma pasal yang ke-15. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki pengharapan yang kuat, sau yang teguh, supaya kita bisa melihat kepada Allah, pribadi yang benar, yang senantiasa memberikan anugerah dan damai sejahtera. Ya, jadi kalau ditanya, "Loh pendetamu kok votum dan salamnya bukan pakai formula Allah Tritunggal?" Bapak Ibu bisa jawab ya. Lalu Bapak Ibu, kita berbicara mengenai anugerah dan damai sejahtera. Izinkan saya mengawali khotbah ini untuk mengutip kisah kehidupan dari seorang yang bernama Rick Sweeney, Bapak Ibu. Siapakah dia? Bapak Ibu, Rick Sweeney ini adalah seorang yang memiliki masa lalu yang gelap di dalam kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia menghabiskan sebagian besar kehidupannya untuk berinteraksi dengan narkoba. Dia adalah seorang pecandu narkoba, dan karena kecanduannya terhadap narkoba menjadikan dia seorang pengedar, dan dia pernah terlibat dengan berbagai macam tindak kejahatan, Bapak Ibu. Bahkan ketika dia menjadi seorang pecandu narkoba, ia tidak pernah memikirkan tentang keluarganya. Bahkan ia tidak mempercayai siapapun yang ada di dekatnya, termasuk juga tidak mempercayai Allah. Ia sulit untuk mengakui bahwa Allah itu ada. Ia sulit untuk mengakui bahwa di dunia ini dijadikan oleh seorang pribadi. Bapak Ibu, narkoba membuat hidupnya menjadi kelam. Narkoba membuat hidupnya jauh dari sesama, bahkan narkoba membuat hidupnya jauh dari Allah. Sekalipun ia masih hidup, tetapi sebenarnya dia sudah mati. Di dalam ketidaksadarannya karena narkoba ini, Bapak Ibu, Sweeney telah beberapa kali mendekam dalam penjara yang gelap. Ketika ia berada di dalam sel yang gelap dan sempit itu, ia teringat kepada masa lalunya di mana ia diajak pergi ke sekolah minggu dan pergi beribadah ke gereja. Bapak Ibu, saya ingin katakan, jangan mengatakan bahwa ngajak anak sekolah minggu itu tidak penting. Salah Bapak Ibu. Karena apa? Momen-momen itu ketika dia berada di dalam titik yang paling gelap, dia akan ingat minimal apa yang telah dia dengarkan di pengajaran sekolah minggu. Makanya saya bersyukur, sekalipun waktu saya sekolah di saat semu seorang diri, ya, saya praktek weekend ya di gereja, semu itu setir mobil sendiri, bawa dinding, pakai car seat, Bapak Ibu ya, pergi ke gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kasin. Bahkan semu juga jemput teman yang seangkatan dengan dia untuk bawa anaknya ke sekolah minggu. Jadi jangan pikir bahwa anak ke sekolah minggu itu adalah sesuatu yang mubazir, Bapak Ibu. Sweeney mengingat masa kecil di mana ia pergi ke gereja.
Bagaimana cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Allah, itu membekas di dalam pikirannya. Tetapi Bapak Ibu, ingatan itu tidak membuat dia berani untuk kembali kepada Yesus. Karena apa? Karena dia takut dengan anggapan orang yang akan mengatakan, loh, bandar narkoba yang hebat kok percaya sama Tuhan. Katanya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia takut ketika dia menyandang gelar Jesus freak. Dia takut kalau dia percaya kepada Tuhan, dia dihina orang, dia dilecehkan orang. Hingga suatu malam ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar agama datang untuk menolongnya. Ia berdoa sendirian di sel penjara itu. Ia bertobat untuk apa yang telah ia lakukan. Ia percaya bahwa Yesus benar-benar mati bagi dirinya dan sepenuhnya meletakkan iman dan kepercayaannya kepada pengampunan yang telah Yesus berikan. Dan ia menangis pada malam itu. Bapak Ibu, malam yang indah itu adalah apa Bapak Ibu? Bukan karena ketika kita bisa mimpi yang nyenyak. Malam yang indah, hari yang indah adalah hari kita ketika kita mengingat kapan pertama kali kita bertobat dan menerima Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya bertobat itu menerima Tuhan Yesus pertama kali 24 Desember 1999 kurang lebih. Waktu itu kelas 2 SMA Bapak. Saya diajak oleh orang yang saya sukai Bapak Ibu waktu SMA untuk datang di dalam persekutuan rumah tangganya. Dan setelah itu pendeta di sana berdoa mengatakan bahwa engkau ada di persimpangan jalan, engkau harus memutuskan harus mengikut siapa. Pulang dari sana Bapak Ibu, saya nangis di kamar. Saya mengakui bahwa saya orang berdosa dan saya perlu juru selamat. Dan saya terima Yesus pada malam itu. Kita kembali lagi di dalam kehidupan Sweeney Bapak Ibu. Sweeney yang telah bertobat ini telah berjumpa dengan Allah. Dia masuk lagi ke dalam penjara Bapak Ibu. Wah, orang yang bertobat terima Tuhan Yesus kok masuk lagi dalam penjara. Ya, bukan karena dia bersalah dengan narkoba, tetapi dia mau melayani orang-orang yang ada di dalam penjara. Dia mau memberikan dirinya melayani sebagai pendeta di dalam penjara. Oleh karena itu Bapak Ibu, ia menjadi seorang direktur regional dalam lembaga pelayanan Good News Jail and Prison Ministry. Bapak Ibu, orang yang di dalam penjara itu memang dia bersalah. Dan mereka itu memerlukan berita Injil. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupannya dia boleh melihat anugerah Tuhan dan dia bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan kesempatan pelayanan di Medaeng Bapak Ibu. Meskipun jauh ya, tetapi pelayanan itu mendatangkan sukacita. Yang di Medaeng itu Bapak Ibu, yang paling banyak itu bukan usia-usia 50 tahun ke atas. Usia 20 ada. Karena apa nyo kamu masuk penjara? Karena narkoba umur 20 tahun. Lebih ganteng dari saya. Saya aja sudah ganteng kan. Ini lebih ganteng dari saya. Kulitnya lebih putih dari saya. Siapa yang melayani mereka Bapak Ibu? Siapa yang bisa membawa mereka bertobat kembali kepada Tuhan? Benar Tuhan beranugerah di dalam hidup mereka. Tetapi melalui kitalah anugerah dan damai sejahtera itu boleh dirasakan di dalam kehidupan mereka. Ya, tidak gampang Bapak Ibu pelayanan di penjara. Ya, masuk itu semua tas digeledahi, Bapak. Masuk X-ray, dibuka semua masuk X-ray. Pulang pun ya sudah diperiksa lagi, jangan sampai nanti nyelundupkan narkoba gitu ya. Mungkin nanti suatu kali saya perlu bawa garam tak bungkusi plastik Bapak Ibu ya. Wah iki opo iki? Mari guru dirasa, lho kok asin Pak? Ya memang uya, salahnya mbok coba begitu kan. Saya mau isengin mereka begitu. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kisah pertobatan dari seorang
terus kemudian orang yang lain, hati kita itu begitu tergetar. Hati kita itu begitu tersentuh dan terharu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melihat ada karya Allah yang dikerjakan di dalam kita dan melalui setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini mari kita lihat di dalam ibadah kita hari ini. Yang pertama, bahwa Allah itu bekerja terlebih dahulu di dalam kita sebelum Dia bekerja melalui kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian yang kita baca ini adalah pendahuluan dari surat Galatia. Dan kalau kita melihat surat-surat Paulus yang lainnya, ini juga ada pendahuluan Bapak Ibu. Tetapi Paulus tidak selalu mencantumkan identitasnya sebagai seorang rasul. Dikatakan dari Paulus seorang rasul Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, apa tujuan Paulus mencantumkan dari Paulus seorang rasul? Bapak Ibu, terkadang jabatan itu dicantumkan untuk menunjukkan otoritas dari orang itu, betul ya? Sama seperti saya. Kalau saya ngomong selamat pagi saya Chandra, saya nggak dianggap. Tapi kalau ngomong selamat pagi saya Pendeta Chandra, oh selamat pagi Pak Pendeta, langsung dibales dan ditanggapi dengan baik, betul ya? Apakah tujuan Paulus mencantumkan otoritasnya untuk itu? Bukan Bapak Ibu. Apakah kalau saya mencantumkan jabatan saya sebagai pendeta, terus kalau saya beli di supermarket saya dapat diskon? Enggak Bapak Ibu. Bukan itu tujuannya, tetapi tujuannya supaya penerima surat ini melihat karya Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan Paulus. Siapa Paulus itu Bapak Ibu? Dia adalah seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah, bukan oleh karena manusia dan bukan melalui manusia. Bayangkan. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus Bapak Ibu. Dan panggilan ini Bapak Ibu bukan panggilan yang diturunkan. Kalau gereja-gereja sekarang ada gereja turunan Bapak Ibu. Kalau bapaknya sudah tidak jadi pendeta, anaknya yang jadi pendeta. Atau dipaksa jadi pendeta. Kalau anaknya wis pensiun jadi pendeta, cucunya jadi pendeta. Jabatan rasul ini bukan jabatan yang diturunkan, tetapi jabatan rasul ini diberikan oleh Allah. Karena apa? Allah punya rencana atas hidup Paulus. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata, oh itu kan Paulus Pak. Allah punya rencana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu, setiap kita yang Tuhan izinkan hadir dan lahir dalam dunia ini, Tuhan punya rencana tersendiri. Oleh karena itu, sebelum Allah memakai engkau menjadi alatnya, Allah menangkap engkau mengalami anugerah yang telah dinyatakan melalui karya kayu salib. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika kita berhasil di dalam pelayanan, kita tidak mengatakan ini karena aku. Ketika gereja ini maju, bukan karena ini karena aku, tetapi karena anugerah Allah yang telah diberikan kepada aku dan melalui aku, sehingga pelayanan ini bisa maju. Bapak Ibu, dunia mempunyai pandangan kalau kita mau berkarya, kita itu kerja menurut aturan kita, betul ya? Tetapi Bapak Ibu, di dalam gereja, pekerjaan Tuhan ini bukan milik orang atau milik pribadi. Oleh karena itu kita melayani menurut aturan firman Tuhan. Kita bukan melayani menurut aturan dunia, bahkan menurut cara-cara dunia. Berapa banyak kita yang sering kali melayani menurut cara-cara dunia. Tanggal 4 atau tanggal 5 yang lalu Bapak Ibu, saya telepon kembali Sekda Pemkot Kota Surabaya. Saya tanya Bapak Ibu, saya masih simpen dana terimanya. Pak, permisi tanya, surat saya yang dikirimkan tanggal 25 Januari tahun 2023 ini Pak,
kok gurung dibales-bales ya? Apa maaf Pak Wali Kota iku lali gitu. Ketlesut surate gitu. Dijawab gini, Pak, itu kan sudah tahun lalu ya. Berarti Pak, kalau tidak ada balasan dari pemerintah kota, kami tidak berpartisipasi terlebih dahulu. Oh, ngoten nggih. Berarti gimana? Tahun depan Bapak bikin proposal lagi, kirimkan ke kami lagi gitu ya. Bapak Ibu, apakah saya kecewa? Enggak, Bapak. Karena saya tahu pekerjaan ini milik Allah. Kalaupun Allah memberikan kepada kita bagiannya, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, nggih, nanti saya tulis surat lagi ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, nulis surat aja gampang kok ya. Tinggal nulis, ngeprint, kirimkan lagi ke Sedap Malam, ke dalam Jimerto itu, minta tanda terima, simpen tanda terimanya, kita tunggu lagi. Ya, makanya tadi sebelum doa Bapak Ibu ya, saya ngomong, kita itu kalau mau berusaha sama berdoa, kita itu seperti seorang perempuan yang ngeyel kepada hakim itu. Masih ditolak, minggir, gak layak. Kita terus memohon dengan kerendahan hati, kita terus berdoa. Bukan karena kita miskin, bukan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Akhirnya ya ekstrimnya di dalam perumpamaan itu, hakim itu karena tidak mau digangguin sama orang yang memohon itu, akhirnya mengabulkan permintaan orang tersebut. Bapak Ibu, itulah yang kita harus mengerti. Otoritas yang diberikan itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mewah-mewahan, bukan untuk menakut-nakuti jemaat Galatia, ya aku ini rasul loh ya, ojo macam-macam ambek aku. Memang benar Bapak Ibu, saya kemarin ketika bongkar file ya dari chat di Instagram, saya nemukan seorang teman saya itu mengirimkan sebuah khotbah dari Pak Stephen Tong. Suatu kali Bapak Ibu waktu kecil Pak Stephen Tong itu dengarkan khotbah. Dia pulang ngomong sama mamanya, pendeta itu ngomong apa tadi? Khotbah ndak jelas, khotbahnya ngelantur karena mamanya bilang, ingat dia itu orang yang dipilih Tuhan. Kamu dengar apa yang dia katakan. Ndak boleh kurang ajar sama pendeta. Bapak Ibu, saya ditegur oleh itu. Sekalipun saya juga pendeta. Saya juga ingat ketika saya ada rekan yang berkhotbah, bukan karena pribadinya, bukan karena otoritasnya, tetapi karena apa? Karena firman Tuhan yang telah dia sampaikan itu. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan apa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kelakuannya tidak baik, gak usah kamu ikuti. Tapi firman Tuhan yang disampaikan, engkau harus tetap dengarkan. Bukan untuk menakut-nakuti, apalagi Paulus mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan. Tetapi otoritas rasul itu dicantumkan supaya mereka tahu bahwa berita Injil yang dibawa oleh Paulus itu telah diterima oleh Paulus dan dipercayakan kepada Paulus, sehingga apa? Dia mempunyai kuasa di dalam memberitakan Injil itu. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Allah mengasihi dunia ini, sehingga dia mengirimkan juru selamat untuk menggantikan setiap kita. Karena masalah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir di dalam dunia ini, masalah apa sih yang terbesar dalam dunia saat ini? Masalah kesehatan kah? Kalau masalah kesehatan, berarti Tuhan seharusnya kirim seorang dokter dong, betul nggak? Bukan juru selamat. Tapi kenapa Tuhan tidak kirim seorang dokter ke dalam dunia ini? Karena itu bukan masalah yang terbesar. Apakah masalah yang terbesar itu adalah masalah ekonomi? Kalau masalah terbesar di dalam dunia ini adalah ekonomi, seharusnya 2000 tahun yang lalu Tuhan mengirimkan seorang bankir atau seorang ekonom. Dan kita baru saja kehilangan seorang ekonom yang terbaik, almarhum Bapak Rizal Ramli. Dan kita punya seorang ekonom yang baik, Ibu Sri Mulyani, betul nggak? Seharusnya kalau masalah terbesar dalam dunia ini adalah masalah ekonomi,
Tuhan kirimkan ekonom, profesor ekonomi, PhD di dalam bidang ekonomi itu untuk mengatasi masalah itu. Tetapi Tuhan kirimkan seorang Savior, seorang Kristus, seorang juru selamat. Karena apa? Karena dosa adalah masalah terbesar di dalam hidup manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan, aku ini rasul, untuk mengatakan bahwa berita Injil yang aku sampaikan ini bukan berita kaleng-kaleng, bukan hoaks, tetapi aku sendiri telah mengalami berita itu. Dan sekarang aku mau menyampaikan berita itu. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Hal yang pertama yang perlu kita koreksi di dalam sepanjang tahun ini sebelum kita menghabiskan tahun 2024. Biasanya Bapak Ibu, resolusi itu dibuat di akhir Desember dan luntur mulai bulan Februari, betul atau betul? Aku mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai Februari Bapak Ibu masuk bilangan, umamat, luntur kan? Opo iki ya? Mari lontor ditutup kabeh. Sampai akhir tahun, Tuhan ampuni dosaku. Aku gak bisa menyelesaikan resolusiku. Mari ngono bikin lagi. Aku mau join dengan grup baca Alkitab. Oke, join grup WhatsApp baca Alkitab. Laporkan kalau baca Alkitab. Sampai Februari, lontor meneh karena hujannya terlalu deras. Sibuk Pak, pulang kerja ngantuk Pak, capek Pak. Dan mungkin drakor lebih baik, ceritanya lebih up to date daripada baca Alkitab. Apa anugerah terbesar dari Tuhan untuk hidup kita? Apakah karena kita bisa punya rumah mewah? Apakah kita bisa punya mobil mewah? Apakah kita bisa punya jabatan yang mentereng? Percuma semuanya itu. Karena ketika kita mati, kita akan tinggalkan itu. Anugerah terbesar itu adalah berita Injil yang menunjukkan karya Allah dan anugerah Allah. Sehingga Bapak Ibu, kita boleh mengalami damai sejahtera. Sekalipun kita tidak mempunyai harta yang berlebih, damai sejahtera itu boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Maukah kita memiliki hal itu? Mari kita dasari tahun ini dengan bersandar kepada anugerah Allah dan yang menghasilkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang kita lihat, kalau tadi Allah sudah bekerja di dalam diri kita, maka Allah juga mau bekerja melalui hidup kita. Bapak Ibu, apa sih problem terbesar dari jemaat di Galatia ini Bapak Ibu? Yaitu bahwa ada berita Injil palsu yang disampaikan kepada mereka Bapak Ibu. Bukan berita Injil yang sejati, tetapi Injil plus Bapak Ibu. Plus apa? Plus kesembuhan, plus berkat. Bahkan ada seorang pendeta yang ngomong begini Bapak Ibu, saya pernah dengarkan ucapannya. Kalau engkau percaya ikut Yesus cuma pikul salib, jadilah sesuai imanmu. Tapi saya percaya ikut Yesus dapat banyak berkat. Itulah yang saya imani. Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan Yesus selama di dalam dunia ini, apakah Yesus menjadi orang yang kaya? Apakah Yesus mengumpulkan banyak duit untuk dirinya? Enggak, Bapak. Tetapi dia datang untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan berita kerajaan Allah ini supaya orang yang berdosa kembali kepada dirinya. Itulah berita Injil Bapak Ibu. Saya tidak kumpas terlalu dalam, nanti pendeta-pendeta yang berikutnya tidak punya bahan untuk khotbah Bapak Ibu. Itulah berita Injil. Bukan ketika engkau berdoa engkau disembuhkan, bukan. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan kehidupan, semua itu cara kita memandang ditentukan oleh lensa kita. Misalnya Bapak, kalau kita Tuhan izinkan kena kanker Bapak Ibu, ada dua respon. Yang pertama, kita ngomong matek, kon wis matek, uripku iki kena kanker, matek. Itu perspektif yang pertama. Waduh, hancur wis usahaku, wis hancur, wis gak iso apa-apa.
Itu perspektif kacamata yang pertama. Tapi ada perspektif yang lain Bapak Ibu yang kita bisa gunakan di dalam melihat kehidupan ini. Tidak apa-apa, semuanya itu berlalu. Tuhan masih beserta dengan kita dan kita bisa melewati. Betul ya? Itulah berita Injil yang sejati. Bukan ketika kita berdoa pasti sembuh. Ketika kita berdoa pasti dijawab oleh Tuhan. Tidak, karena bukan tujuan utama kita hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Kemarin kami minta kacamata ya Bapak Ibu ya. Ini kacamata dari BPJS Bapak Ibu ya. Karena umurnya nambah sudah 2 tahun, maka bisa dapat kacamata kembali. Periksa ke dokter mata, terus kan dilihat riwayat saya. Loh ini Bapak pernah periksa, di sini ada benjolan ya? Iya. Loh kok Bapak enggak kembali lagi ke dokter itu? Medeni dok, dokter itu ngomong begini, Bapak autoimun, Bapak TB. Terus kemudian gigine Bapak bolong, tak preksana ya gono bolongi. Terus mari ngono autoimun TB. Terus mari itu terakhir ketemu lagi di biopsi ya Pak, langsung kemo. Loh lah, langsung semangat kula ya runtuh ya. Wong gono apa-apa di biopsi langsung kemo gitu. Saya ndak balik lagi. Nah dokternya medeni ngono ya, langsung diagnosa ya. Kemarin Jumat saya daftar lagi karena disuruh kontrol aja Pak, enggak Pak. Dokter yang ini Bapak Ibu biasa mengudara di Suara Surabaya. Saya tahu namanya dokter biasa siaran di Suara Surabaya ya. Loh kok ngerti Pak? Iya saya pendengar setia Suara Surabaya. Dan saya adalah kontributor, salah satu kontributor resminya begitu kan. Terus dia jelaskan, permisi nggih Pak, saya ketetesin mata, obat mata, terus kemudian dipegang pakai cotton bud. Pak, kalau saya lihat ini adalah kayak jaringan lunak saja ya. Yang timbul di lapisan kulit dari mata itu, bukan di dagingnya, bukan di daerah putih matanya, tetapi di lapisan itu. Gitu. Kalau Bapak mau operasi diangkat bisa Pak, nanti kami jahit dan tidak kelihatan, tetapi nanti kemungkinan bisa tumbuh lagi, gitu ya. Terus kemudian kalau mau lebih jelasnya lagi di PA, di kultur dilihat, ya. Terus kemudian kalau memang itu agresif, ganas, kita langsung represif. Ya artinya langsung di kemo begitu. Saya punya satu andalan Bapak, minum jus wortel. Ya. Teman saya kena leukemia Bapak Ibu, adik kelas saya di saat 2009. Limpanya besar. Semua hasilnya buruk karena leukemia Bapak Ibu. Sekarang sudah sehat. Sehari Bapak Ibu minum 2-3 liter jus wortel, bayangkan enggak makan apa-apa. Ya, jadi kelinci deh ya. Kelinci aja kalah itu. Saya percaya natural itu bisa menyembuhkan itu, Bapak. Ya. Oh, gitu ya, Dok ya. Tapi kalau Bapak mau operasi ke Dokter Sutomo nggih, Pak, nanti BPJS-nya ulangi dari awal, nemuin saya di sana. Nggih, Dokter, matur nuwun. Nah, gini nih, Dok. Saya kan bisa tenang, enggak kayak dokter yang satunya ngomong Bapak mesti kemo, mesti apa, waduh langsung wong gono apa-apa kok moro-moro kemo. Jadi kalau mau operasi monggo, nanti kemungkinan akan timbul lagi, betul ya. Saya cuma berdoa gini, Tuhan mungkin ini seperti yang dimaksud oleh Paulus, duri di dalam daging. Enggak apa-apa, Tuhan izinkan ini hadir selama itu tidak mengganggu saya persiapan khotbah, saya baca komentari, saya baca buku, tidak apa-apa Tuhan izinkan hadir. Biarlah ini boleh menyaksikan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Saya cuma minta supaya ini tidak mengembang kemana-mana. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja Bapak. Ya. Tuhan jawab. Dokternya tanya, sudah berapa tahun Pak? 5 tahun. Oh iya, kalau dugaan saya sih tidak ganas Pak ini. Tidak apa-apa, biarin aja. Ya. Apakah Tuhan angkat langsung? Enggak Bapak Ibu. Apakah Tuhan langsung sembuhkan? Enggak. Tapi saya percaya anugerah itu diberikan cukup bagi setiap kita. Sehingga apa Bapak Ibu, di dalam masa-masa yang sulit, anugerah itu memberikan kita damai sejahtera, betul enggak? Kita pergi ke satu dokter, saya pergi ke dokter mata yang senior di rumah sakit mata Undaan. Dibilang apa?
Gak apa-apa Pak, iki variasi aja di mata katanya, divariasi Pak. Nah, dipikirin mobil wae variasi ya toh. Apa-apa Pak gitu. Kalau mau operasi ya operasi, enggak Pak. Tenang ya. Bapak Ibu, seringkali kita dapat damai itu dari ucapan orang kan. Ngomong seperti itu. Bapak Ibu, tahun baru ini kita diguncangkan dengan sebuah berita di Jepang itu ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Aduh Pak, Jepang, aduh. Bapak Ibu kalau lihat gempanya ngeri. Rumah itu loh sampai joget Bapak Ibu. Tiang listrik itu sampai goyang. Bahkan kita lihat perang ini nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Satu negara lagi yang mulai menantang perang, Korea Utara. Kalau Amerika terus memprovokasi semenanjung Korea, saya akan serang Amerika. Loh inilah podo gendeng itu. Iki perang gorong mari. Rusia juga ngomong sebaiknya Israel menghentikan serangannya ke Palestina. Lah wong dhewe ya perang. Israel masih terus menyerang Hamas. Apakah ini perang agama? Bukan. Seorang pendeta di Palestina mengatakan bahwa kami dijajah oleh Israel. Dia bukan perang agama Bapak Ibu, tapi ini perang politik. Jadi salah kalau kita mengkait-kaitkan ini adalah perang agama. Nah kalau semuanya perang, kita melok sopo Bapak Ibu? Indonesia punya apa? Bambu runcing Bapak Ibu. Kena bom nuklir, bor kita koyok semut di kayak banyu, kocar kacir matek kabeh Bapak Ibu. Betul nggak? Wow 1945, iya waktu itu belum ada tembak Bapak Ibu. Sekarang iki wis ono tembak, ono meriam, bom nuklir. Bahkan ketika Jepang gempa itu Bapak Ibu, dikatakan PLTN-nya, pembangkit listrik tenaga nuklirnya tidak terganggu. Lalu itu terganggu Bapak Ibu, wah tidak karu-karuan mungkin dunia ini. Dunia semakin lama semakin kacau. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa bersandar kepada dunia ini. Kalau kita dengarkan berita-berita semakin kita takut. Makanya lebih baik Bapak Ibu tidak usah punya sosmed. Semakin punya sosmed, delok berita tambah keweden dewe. Apalagi sekarang sudah ada CNN, ya kan? Indonesia, wah kita jadi takut. Berita apa yang membuat kita damai sejahtera? Karya Allah itu yang telah menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu, setiap kali saya itu berusaha menyelesaikan masalah kehidupan saya sendiri, bukan kebebasan yang saya dapatkan, tetapi semakin kekacauan. Tetapi seketika saya ngomong, aku serahkan semuanya kepada Tuhan, maka ada damai itu yang diberikan oleh Tuhan, yang melampaui segala akal, yang akan menyertai kehidupan setiap kita. Damai sejahtera dan kasih karunia itu tidak bisa dilepaskan Bapak Ibu. Itulah yang harus kita beritakan. Kita memberikan sembako itu Bapak Ibu bukan supaya dia senang dapat sembakonya, tetapi lebih daripada itu ada kasih karunia dan damai sejahtera yang akan dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan cuma lip service, anugerah ya anugerah, damai sejahtera iya. Bapak Ibu, saya punya seorang teman yang tahun ini sudah hampir 1 tahun dia menjalani pengobatan karena kankernya yang begitu banyak. Ya, mungkin Pak Samuel tahu, ya. Ada di otak, terus kemudian ada di parunya, ada di getah bening dan getah beningnya sudah diangkat. Ketika kemarin saya ngejus wortel, saya sharing, dia ngomong, "Oh, sudah 1 tahun ini, Pak." Dia ngejus wortel dan hasilnya itu baik. Ya, saya berharap setelah pengusaha wortel setelah mendengarkan khotbah ini tidak menaikkan harganya, begitu kan? Saya melihat fotonya, dia bisa melewati sekalipun dengan tetesan air mata Bapak Ibu. Tidak mudah. Dia harus diterapi nuklir di Malaysia karena kankernya cukup banyak biasanya. Dan dia harus minum obat, kalau nggak salah satu obat itu 11 juta atau berapa ya Pak Sam ya? Kalau 11 jutaan, satu obat bayangkan. Jadi minum obat Bapak Ibu namanya Targiso ya. Bapak Ibu coba lihat.
Bayangkan ya, kita kerja sak bulan gajinya belum tentu 10 juta, ngombe obatnya 10 juta, ngelek duit 10 juta itu ya apa rasanya ya? Tuhan. Apakah itu yang memberikan damai? Ketika kita menyadari kita tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan pakai kita yang tidak bisa apa-apa ini untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Makanya Bapak Ibu, ketika Paulus mengakhiri surat ini, dia sadar bahwa dirinya telah menerima kasih karunia Allah, dia memberitakan kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada doksologi. Bagi Allah, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teologi yang baik seharusnya membawa doksologi. Pemahaman Alkitab yang benar seharusnya membawa kita kepada doksologi, bahwa kita itu bukan apa-apa tanpa anugerah Allah. Bapak Ibu, tadi pagi ketika persiapan mau ke gereja, ketika kami makan pagi, saya ngomong sama anak-anak, kamu lihat enggak ya, Kung Fu Panda itu memiliki wawasan dunia Kristen. Loh, ambek pendeta itu diskusinya gini Bapak Ibu ya. Makanya yang mau daftar jadi mantune pendeta itu ya siap-siap diskusinya gini. Loh kok bisa Pak? Kung Fu Panda itu punya wawasan dunia Kristen. Saya ngomong gini, coba lihat ya. Dragon Warrior yang dipilih oleh siapa itu? Yang kura-kura itu ya, kok saya mendadak lupa ya. Kalau yang tikus kan Sifu, Master Sifu. Oh, Uwe ya, Uwe atau siapa ya? Uwe ya kan? Uwe atau siapa ya? Melenya panda. Betul ya? Panda ini siapa? Dia punya kemampuan kungfu. Seharusnya kalau mau pilih kesatria naga menurut dunia, pilihnya siapa? Tigers, betul ya? Dia pemimpin dari 5 kesatria naga. Tapi coba lihat, yang dipilih oleh Ugue itu adalah orang yang tidak dipandang oleh dunia, betul ya? Sifu itu, tidak bisa kungfu. Pertama kali kungfu panda dimainkan, harus menghadapi siapa? Gak tahu nonton bioskop KB gitu aneh semat iku Pang Jaya. Hah? Tai Lung. Betul enggak? Melawan Tai Lung toh. Bayangkan loh. Tai Lung itu kungfunya luar biasa. Sifu itu apa? Isone mek mangan tok mie itu. Tapi coba lihat. Di dalam itu orang yang tidak dipandang dunia, orang yang menurut dunia lemah, orang yang menurut dunia kecil, tapi dipakai untuk menghancurkan yang besar. Betul ya? Bukankah ini filosofi Kristen Bapak? Yesus yang tidak dipandang oleh dunia, baginya palungan itu tidak ada artinya apa-apa, apalagi anaknya tukang kayu. Tetapi karya Allah yang besar itu dinyatakan melalui kehadiran Sang Mesias itu. Di dalam episode yang kedua Kung Fu Panda, lawan Peacock merak itu kan. Siapa dia? Peacock itu punya uang untuk membuat meriam yang besar. Tapi Po itu apa? Gayanya ya mek selengean begitu ya. Jalan yang lain naik genteng supaya tidak ketahuan, dia menyelinap di tembok-tembok gitu. Nah, kalau kita lihat orang kayak gini, kita tidak percaya dia bisa menyelamatkan dunia, betul nggak? Tapi dialah yang menyelamatkan dunia itu. Di akhir episode Kung Fu Panda yang kedua itu Bapak Ibu, ketika meriam ditembakkan, dia tangkap meriam itu dengan tai chi, dia kembalikan ke merak itu, dan akhirnya merak itu hancur. Si merak pernah bilang begini, kamu pikir panda ingusan itu bisa menghancurkan aku? Sorry, gak bisa. Tapi akhirnya si panda itu bisa menghancurkannya. Oleh karena itu saya ngomong sama anak-anak, kita lihat sesuatu yang kecil di dalam anugerah Allah bisa menjadi sesuatu yang besar. Tidak perlu minder kita orang kecil Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab banyak hal yang kecil yang dipakai untuk mengubahkan dunia. Bethlehem, kota yang tidak diperhitungkan, betul ya? Nazaret, kota yang kecil sekali, tetapi dipakai untuk menjadi saksi sejarah kelahiran daripada Yesus Kristus. Biarlah anugerah Allah itu yang telah kita alami memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita,
Dan biarlah anugerah yang telah kita alami itu kita bagikan, supaya orang-orang yang di sekitar kita boleh mengalami damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mengalami anugerah yang mendatangkan damai sejahtera itu dari Allah? Tidak ada salahnya kalau di awal tahun ini kita kembali meletakkan dasar yang benar. Kita mengharapkan anugerah Allah supaya damai sejahtera Allah boleh dinyatakan di sepanjang kehidupan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita kembali melihat hidup kita. Setelah kita menerima damai sejahtera dan anugerah Allah, apakah kita mau membagikan anugerah Allah dan damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan orang-orang lain? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa anugerah Allah, damai sejahtera Allah itu yang diberikan kepada setiap kami akan menolong kami melewati tahun-tahun yang Tuhan masih percayakan. Tahun-tahun yang penuh dengan rahmat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah anugerah dan damai sejahtera Allah yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami boleh menjadi kesaksian, berita Injil yang sejati yang kami beritakan kepada dunia yang berdosa ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, menguatkan kami, dan bahkan mungkin menegur kami ketika kami masih mengandalkan diri kami sendiri. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kita akan mengikuti perjamuan kudus karena perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saya mengundang bagi setiap kita yang sudah dibaptis, baik Bapak Ibu anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, ataupun Bapak Ibu adalah anggota dari gereja manapun, asalkan Bapak Ibu telah bersiap hati untuk menerima roti dan anggur, dipersilakan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, mengingatkan akan karya Kristus di masa lalu, bahwa Dia di atas kayu salib telah menyerahkan dirinya sebagai ganti setiap kita. Bukan hanya masa lalu Bapak Ibu, tetapi perjamuan kudus mengingatkan karya Kristus di masa kini, bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, satu tubuh, banyak anggota. Oleh karena itu kita harus semakin bertumbuh bergandengan tangan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita pada hal yang ketiga, bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, kita akan mengikuti perjamuan kawin anak domba di dalam surga yang mulia. Oleh karena itu, sebelum kita menerima roti dan anggur, kita memeriksa diri kita supaya tidak ada yang menghalangi kita untuk mengalami persekutuan dengan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi, memeriksa diri kita secara pribadi. Ya, Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini saya akan mempersembahkan sebuah pujian sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan di minggu ini ya, di tahun yang baru ini, di awal tahun ini. Saya bersyukur kepada Tuhan segala kasih dan
pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Ya, tahun ini udah ganti kepala, ya, ganti usia, tapi bersyukur selalu untuk pengertian Tuhan, langkah demi langkah Tuhan pimpin. Tahun yang lalu penuh dengan pergumulan, tapi terus ada sukacita yang Tuhan izinkan untuk boleh mengalir. Bersyukur untuk jemaat Tuhan di tempat ini, tempat di mana saya bertumbuh dari remaja sampai pemuda, sampai menikah, semua di sini. Bersyukur untuk keluarga, papa mama, pendamping hidup, semua jemaat Tuhan di tempat ini yang begitu menyayangi saya. Terus semua hamba Tuhan yang terus mengambil bagian dalam kehidupan saya, menuntun saya berproses sampai menjadi Elis yang sekarang. Ya, lagu ini adalah kerinduan saya untuk semakin hari bertambahnya usia, tapi makin sayang sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan lebih lagi. Saya akan berduet dengan Pak Afne, kiranya pujian ini boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Biarlah satu hari lagi Tuhan tuntun kita, satu hari lagi Tuhan pimpin langkah kita, untuk kita makin hari makin mengasihi dan mencintai Tuhan. Satu hari lagi. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku.
atas mimbar. Kita baca NCC dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke persembahan hari ini. Ya, NCC ke-18. Apakah Allah akan membiarkan pemberontakan kita dan penyembahan berhala kita dan tidak menghukum kita? Tidak, setiap dosa adalah dosa terhadap kekuasaan, kekudusan dan kebaikan Allah dan terhadap hukumnya yang adil. Allah selayaknya marah terhadap dosa-dosa kita dan akan menghukum dosa-dosa kita dalam penghakimannya yang adil di hidup ini dan di hidup yang akan datang. Amin. Kita akan menjalankan persembahan hari ini, karena ini di minggu pertama di awal bulan Januari, maka akan diadakan persembahan persepuluhan. Nanti Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya bisa maju ke depan untuk membawanya ke dalam kotak persembahan. Kemudian nanti persembahan rutin akan dijalankan seperti biasa. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Kita tidak perlu takut dan khawatir akan apa yang terjadi ke depan, karena kita percaya tangan kasih Tuhan selalu memelihara hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, jangan takut untuk melangkah maju.
silakan untuk bangkit berdiri. Seperti tiang awan yang meneduhkan hari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menjaga kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kasih setia, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, yang tidak pernah hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami, lewat pekerjaan kami. Semuanya karena anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan persembahan yang kami bawa, kami persembahkan sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan memakai persembahan ini, berkati setiap majelis yang mengelolanya. Persembahan ini boleh dipakai untuk perkembangan di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, di tahun yang baru ini. Berkati setiap majelis, pengurus komisi, setiap hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati. Berikan kami kesatuan hati untuk melangkah bersama, untuk gereja ini semakin maju, semakin berkembang, membawa banyak jiwa untuk dimenangkan bagi nama Tuhan. Biarlah gereja ini boleh dipakai sebagai alat Tuhan untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bulan Februari kami memilih pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk di masa-masa ini, masa-masa kampanye, masa-masa debat presiden dan wakil presiden, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus mengaruniakan keamanan bagi negara kami Indonesia dan juga kota kami Surabaya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat bagi bangsa kami. Siapapun nanti yang terpilih, kami percaya itu yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Keluarga demi keluarga, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Melewati setiap hari demi hari, mungkin ada banyak pergumulan, mungkin ada banyak tantangan yang harus kami lewati. Tapi kami percaya terus ada anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Memampukan kami untuk terus berjalan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan menaikkan doksologi. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Kita akan tutup dengan amin. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan,
Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing, mengerjakan setiap hal dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dialah Sang sumber berkat yang akan memberkati kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih karunia menyertai setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, mohon kesediaannya. Tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin pujian, singer, pemain musik. Ya, hari ini kita mendapatkan duet yang baru ya. Ternyata Bapak Ibu ya, dari Simo Hilir itu banyak keluar artis-artis baru ya. Ada yang laki dari Simo Hilir, dekatnya mana itu? Saya lupa ya. Dekatnya ini ya, sekolah pelayaran, ada seorang artis pria. Dan ini Simo Hilir juga ada seorang artis wanita. Dan saya dilahirkan juga dari Simo Pomahan, Bapak Ibu yang dekat sini ya. Oke, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk Nicole yang sudah melayani. Ya, bersyukur Bapak Ibu ya. Anak saya ini suruh main piano, uangnya setengah mati. Saya cuma ngomong gini, Papa, kalau perjamuan itu ndak ada yang ngiringi cie, kamu latihan no, tak download no partitur, latihan no, sampai mulutnya jebol Bapak Ibu ya, suruh latihan ya. Pokoknya 7 Januari Papa perjamuan kudus, kamu pelayanan. Dia latihan sendiri. Saya ngomong, yang pertama main normal, yang kedua naik 1 oktav di atasnya, yang ketiga balik normal. Kok Pak Chandra ngerti? Aku ndak ngerti musik, cuma feeling aja Bapak Ibu ya. Terus kemudian bagus. Saya ngomong suruh pelayanan untuk Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu it's a privilege, sebuah kehormatan ya. Jadi anak-anak muda ya, ayo yang bisa main musik, melayani musik. Kalau enggak ada alat musiknya, nanti majelis akan usahakan adakan alat-alat musiknya ya. Lalu kita akan lihat, nah Bapak Ibu, kita lihat ya, ini template dari thumbnail gereja yang berubah. Desainernya mahal Bapak Ibu sewanya ya. 1 bulan 500.000 untuk 4 template Bapak Ibu. Tapi semua itu diberikan free Bapak Ibu. Karena desainernya ini adalah seorang pelayan Tuhan. Siapa itu? Ya boksumu dewe ya. Bapak Ibu kalau lihat bagus enggak? Saya itu enggak ngerti desain Bapak Ibu. Saya itu bahkan buta warna ya. Jadi Bapak Ibu ojo ngetes saya dengan bunderan terus tambahi bintik-bintik iki angka piro kok Chandra, huruf apa, ojo menguji aku, ndak ngerti Bapak Ibu. Tapi saya melihat dari desain orang bagus, saya konsep idenya saya terapkan ini ya. Untuk apa? Untuk pelayanan Tuhan. Bukan saya, kalau saya mau cari duit Bapak Ibu saya bisa. Tapi saya tidak cari duit. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya, minggu depan kalau Bapak Ibu nanti terima pengumuman, pasang di status Bapak Ibu supaya banyak orang yang mendapatkan ya berkat dari ibadah di gereja kita. Ya, minggu depan akan dilayani oleh penginjil Jonathan Lim
ini teman sekelasnya Pak Jul di Saat ya, yang akan berkhotbah di dalam ibadah minggu yang akan datang. Nah, Rabu ini itu Rabu kedua. Rabu kedua biasanya doanya apa? Online, lewat Zoom. Ya, kita akan doa sama-sama melalui halaman Zoom dan akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jimpitan sosial diingatkan, kita akan bersama-sama mendukung saudara-saudara kita ya, diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya untuk bantuan dari beras. Ini bantuannya beras Bapak Ibu ya, bukan yang lain, bukan sarung, bukan minyak, bukan sirup. Jadi beras ya, mendukung kebutuhan utama dari setiap jemaat. Ya, terus kita lanjutkan lagi ya, ini adalah IG kita ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama Bapak Ibu ya, Imlek ini tanggal berapa? Oh iling ya, Imlek kan iling ya. Solid ngekei angpau paling ya, jadinya iling gitu kan. Nah, yang terima angpau iling atau enggak ya, tanggal 10. Ibadah kita tanggal 11. Kita nyoblos tanggal berapa? Saya harap tidak ada jemaat Kupang Jaya yang golput. Ya, semua menggunakan hak pilihnya. Entah nyoblos nomor 1, nomor 2, nomor 3, cobloslah sesuai dengan pergumulan Bapak Ibu. Ojo nyoblos nomor 4 ya. Apalagi tutuk TPS kertas suaranya disuwek-suwek. Ojo iku salah. Ya, cobloslah sesuai hati nurani Bapak Ibu, sesuai dengan pergumulan Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, sebelum nyoblos, pada hari nyoblos itu adalah hari apa? Valentine, sing diiring lah Valentine toh ya. Hari Rebo dan 14 Februari itu hari kasih sayang Valentine. Tapi Bapak Ibu menurut kalender gereja, hari itu adalah hari Rabu Abu. Apa itu Rabu Abu? Rabu Abu itu adalah hari awal kita memasuki Prapaskah. Ya. Nah, kita akan mengadakan ibadah Rabu Abu di sini Bapak Ibu. Nanti tapi bukan tanggal 14 Bapak Ibu ya. Dimajukan karena Gereja Katolik juga memajukan tanggal 13 hari Selasanya jam 7 malam. Bapak Ibu, kita tidak biasa mengadakan ibadah Rabu Abu. Tetapi kita ingin diingatkan bahwa kita ini adalah debu dan kembali lagi kepada debu. Nanti Bapak Ibu di dalam ibadah itu saya dan Pendeta Julius yang akan menuliskan abu berupa bentuk salib itu di dahi Bapak Ibu. Lek jemaatnya mokong tak uyel-uyel pisan ya bolak-balik. Enggak Bapak Ibu ya, cuma sekali aja ya. Jadi tolong doakan, itu adalah persiapan kita untuk masuk masa Prapaskah. Nah, Bapak Ibu Natal kemarin dekornya bagus gak? Wani ngomong gak bagus gak di dekor meneh ya? Bagus Bapak Ibu karena panitia semua bekerja. Tahun ini kemarin di dalam rapat majelis sudah merencanakan akan ada suatu event untuk mengingatkan kita kisah tentang penyaliban dan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi dimulai dari Minggu Palma ya, terus kemudian sampai dengan Paskah kita akan mengikuti event itu. Ya, saya mengundang semua jemaat yang ingin terlibat untuk bantu dekor, untuk ngecat, yang mau. Loh Pak, aku gak iso, gak apa-apa, kok diajari. Bu Yusi yang motong gabus itu Bapak Ibu ya, dengan saya. Pertama gak ngerti, diajarin akhirnya iso Bapak Ibu. Makanya kita nanti tahun depan mau buka jasa dekorasi gereja Bapak Ibu ya. Yang dari gabus biar Bu Yusi yang motongi semua. Dari ndak bisa, ndak apa-apa, diajari nanti bisa. Kita bisa dekor sendiri. Ya, bisa menghubungi saya atau Bu Yusi. Bu Yusi lek ana dekor, aku hubungono Pak Chandra, aku gelem. Ya, kita dekor sama-sama. Rame Bapak Ibu ya. Kita kerjakan sama-sama. Beban itu terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Masih ingat enggak sebelum pandemi ini gereja kita pernah didekor gua-guaan Bapak Ibu ya? Bayangkan Bapak Ibu ya, waktu itu saya dengan Ariel IO
Ya anak-anak kayak Elis, Victor, ya Ko Eko. Kita dekor tuh pertama apa? Kantong semennya dikebas-kebas di ngarep Bapak Ibu. Kan si ono bekas semennya. Mari itu disambung-sambung, ya. Terus dicet pilok, kasih cari dos aqua. Bukan itu pakai apa namanya? Bukan pakai pring Bapak Ibu, karena kita enggak tahu. Kita pakai dos-dos bekas untuk tingginya itu Bapak Ibu. Kita tanya orang lain, gawe iki ya apa? Tuku kantong semen ya apa? Kita juga bisa, betul ya? Tahun ini kita akan coba bikin sebuah momen menjadi ingatan bagi kita untuk napak tilas bagaimana Tuhan Yesus menderita dan mati bagi kita, ya. Yang ketiga, bulan Juli minggu pertama itu adalah ditetapkan sebagai hari peringatan kelahiran gereja kita. Nah, Bapak Ibu, rencananya majelis itu ingin membuat kaos seragam supaya lek di foto itu ketok api. Terus kaosnya gratis Pak Chandra. No ya. Kaosnya bayar. Bayarnya piro? Satu orang itu 100.000 karena guru sekolah minggu kapan hari buat harganya 100.000. Nah nanti coba tak nego, ya kan? Saya ini pendeta, kaosnya mau dikurangi, menggunakan otoritas saya, begitu ya. Buatnya dari kenalannya adiknya Bu Marta di Semarang dan kainnya enak Bapak Ibu ya. Jadi ini belum dihitung, kurang lebih 100.000 satu orang. Nah nanti lek ada anak-anak piye, makanya tak negono, lek anak-anak mbok ono 50 tas lawe ngono ya be oleh. Nanti dinegokan ya. Jadi tolong kita dukung sama-sama ya, supaya kita boleh melihat karya Tuhan bagi gereja kita ya. 100.000 lek dibayar langsung ketokane mahal Bapak Ibu ya. Tapi lek dicicil gojeng ben minggu yo gak abot ya. Jadi atau mungkin ada Bapak Ibu yang tergerak, Pak, saya ingin mendukung si A si B. 2 orang saya dukung. Silakan. Ini adalah kesempatan kita untuk berbagi, menyatakan kasih kita kepada sesama jemaat. Ya, jadi tahun ini ada banyak acara Bapak Ibu, doakan supaya kita juga terus bisa diberikan kesehatan untuk boleh mendukung acara ini. Kenapa HUT ini diperingati spesial Bapak Ibu? Karena kita sudah putuskan kita peringatinya setiap 5 tahunan. Dan tahun ini itu adalah 45 tahun. Jadi 5 tahun lagi Bapak Ibu 2029 gereja kita usianya berapa? Gocap ya 50 tahun. Berarti itu sudah mulai onderdile merotol kabeh. Tapi saya tidak berharap jemaatnya merotoli siji-siji, enggak oleh ya. Jadi kita mau menuju ke 50 tahun nanti majelis sudah siapkan apa yang akan dirancangkan untuk bisa memperingati kasih dan kemurahan Tuhan ya di dalam ibadah ucapan syukur itu ya. Dan yang terakhir, ini pasti yang terakhir. Bapak Ibu tahun demi tahun kalau Bapak Ibu ikuti di awal tahun baru, beberapa tahun sebelum pandemi kita punya kebiasaan memberikan persembahan syukur awal tahun. Nah kemarin majelis memikirkan, Pak, apakah tidak dimulai lagi jemaat diajak untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Saya ngomong, tidak apa-apa, nanti siapa yang ngumumkan, Pak Chandra ya Pak ngumumkan ya. Jadi saya mewakili majelis ingin menyampaikan, Bapak Ibu kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur awal tahun. Sebagai bentuk kita syukur atas penyertaan Tuhan di masa lalu, dan sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita menjalani tahun ini bukan dengan uang kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Ya, jadi Bapak Ibu mau letakkan di supaya majelis bisa tahu, Bapak Ibu masukkan di amplop persembahan persepuluhan itu, tuliskan persembahan syukur, nilainya berapa. Tidak ada namanya, enggak apa-apa. Tuliskan inisial itu supaya Bapak Ibu bisa ngeceknya juga, begitu ya. Atau kalau mau dimasukkan di amplop persembahan biasa, dijepret, dikasih catatan, ditulisi persembahan syukur, inisial siapa, itu juga enggak apa-apa ya. Mari kita belajar. Ketika saya ngambil MTH di saat Pendeta Sylvia Suherman mengingatkan saya begini,
persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan tanda kita ingin merampok Tuhan supaya memberkati kita. Tetapi persembahan persepuluhan itu mengingatkan bahwa kita itu hidup di dalam dunia ini tidak hanya bergantung kepada materi dan bukan kepada uang ini, tetapi bergantung kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Setelah itu Bapak Ibu, di dalam kelompok tutorial teman saya ngomong gini, saya malu sama Tuhan. Kenapa? Selama ini saya kurang percaya sama Tuhan. Dan dia berkomitmen untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak dalam sedang pencarian dana di tempat ini. Tapi saya ingin mengajarkan, yuk kita bergantung sama Tuhan. Kalau orang Jawa bilang gandol Gusti, ya kita mau gandol Gusti sampai selama-lamanya. Yang terakhir, di tengah-tengah kita ada seorang mahasiswa STT Saat, ya, yang baru beribadah. Mahasiswa ini kakak tingkat saya, dia Masta 2019, betul ya? Dan saya Masta 2020 Bapak Ibu ya, cuma jurusan kita berbeda. Adik kelasnya Pak Sem, mungkin Pak Sem tahu ya, 2019 Pak Sem ya. Bisa berdiri supaya kita boleh menyambut. Ya, kita sambut ya dengan tepuk tangan. Ya, praktek di sekolah Kristen Gloria, karena kosnya dekat sini maka ibadah di sini ya. Jadi selamat datang, kami menyambut dengan senang ya. Kiranya boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Selamat hari Minggu. Ojo kesusu mole, karena nanti Bapak Ibu ini ketokane mau hujan, takutnya kepreset, bukan bagi no souvenir loh ya. Takutnya kepreset lek hujan. Hati-hati, God bless you, dan sampai jumpa minggu depan.